Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin peserta silatnas yang berbahagia, mudah-mudahan Bapak dan Ibu pada siang hari ini masih dalam keadaan yang segar bugar, sehat walafiat tanpa ada satu kendala apapun, dan pastikan jaga kesehatan dengan baik karena acara kita masih insya Allah akan sampai besok sore, sampai terakhir besok kunjungan ke ke kebun kelapa sawit. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang prima, dan bagi bapak-bapak yang penerbangannya besok sore, saya minta untuk berkoordinasi kembali dengan panitia agar bisa dipastikan Bapak tidak ketinggalan pesawat, karena jarak tempuh dari sini ke lokasi kebun kelapa sawit kita cukup jauh. Diperkirakan tidak ada halangan tiba kembali sekitar jam 4 sore. Oleh karena itu nanti kita berkoordinasi dengan panitia. Tetapi yang paling penting, kami sebagai panitia menginginkan sekali agar bapak-bapak ibu sekalian bisa bersama-sama ke TKP untuk mengetahui persis lokasi itu. Dan kemudian pada sore hari ini kita akan masuk kepada sesi tentang kita fokus kita kepada soal kelapa sawit, termasuk di dalamnya bagaimana yang Bapak, saya kira ini muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan kemarin, untuk menghilangkan rasa tanda tanya itu insya Allah akan terjawab siang ini. Mengenai prosentase 30, 70, 10 dan lain sebagainya nanti insya Allah akan dikupas tuntas pada siang ini. Dan apabila memang memungkinkan untuk diadakan tanya jawab, nanti silahkan beri kode kepada saya, nanti kita akan diskusikan seperlunya. Ini hanya sekedar menuntaskan saja yang menjadi unek-unek Bapak Ibu sekalian, agar tidak ada keraguan tentang pembagian-pembagian itu. Karena kadang-kadang memang di antara kita ada yang seperti dijelaskan, ada yang begitu kenal langsung tanya, kalau saya bayar nanti saya dapat berapa. Nah, oleh karena itu ini supaya semuanya bisa clear, insya Allah akan diterangkan oleh Kiai pada siang hari ini. Kami mohon seksama, mohon kerjasamanya bisa disimak dengan baik, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti pulang ke tempat masing-masing itu sudah paham, dan Bapak Ibu bisa bercerita dengan teman, kerabat, atau lembaga di mana Bapak Ibu tinggal, sehingga dengan Bapak Ibu memahami ini semua, nanti mudah bercerita ke kawan-kawan kita di daerah masing-masing. Nah, kalau kita sudah memahami, memberikan presentase kepada teman, insya Allah akan mudah dipahami. Kalau mudah dipahami, besar kemungkinan orang akan ikut dan bisa bersama-sama kita. Saya kira pengantar dari saya demikian. Saya ulangi informasi bahwa setelah sesi ini kami mohon nanti seluruh peserta dan termasuk santri putra dan santri putri nanti akan ada foto bersama dengan Kiai. Insya Allah tempatnya di tangga naik di depan masjid ini. Nanti akan kita atur posisinya. Oleh karena itu kami mohon kerjasamanya nanti supaya bisa tertib, pelan-pelan nanti saya akan atur. Demikian kami mohon berkenan Kiai. Selanjutnya waktu kami serahkan sepenuhnya Kiai untuk menyampaikan, dan operator siap ya. Nanti layarnya itu nggak bisa dibaca di zoom, di situ bisa nggak? Zoom yang pointer pentingnya ini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'du. Para masyayikh, para kiai, para asatidz, bapak-bapak dari pimpinan pondok pesantren maupun madrasah, pengurus masjid, pengurus cabang NU maupun MBC dari berbagai daerah, dan perangkat organisasinya yang saya hormati, para asatidz, para asatidzah, para santri, putra maupun putri rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah hampir penutupan nanti malam dan Gus Solah sudah ada di Balikpapan. Beliau istirahat untuk nanti akan menutup selaku Dewan Pembina Konseil. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa diaturkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil. Saya akan membacakan materi termasuk nanti matrik metode pembangunan kebun kelapa sawit konsen dari sisa hasil usaha kebun. Ini sudah menjadi ketentuan dari konsen bahwa kita harus berbagi, saling tolong menolong antar satu dengan yang lain, antar daerah, kabupaten, kota satu dengan yang lain lewat provinsinya, antara provinsi dan nasional. Ini sebenarnya fondasi negara ini, dari provinsi lalu daerah-daerah itu pilar-pilar negara, dan kita ini bagian dari itu. Ini sebenarnya seperti itu. Namun izinkan saya selaku santri dari almarhum Haji Raden Samsul Arifin, di mana Pondok Pesantren Salafiyah Syafidiyah Sukorejo tahun ini memperingati usia 1 abad. Kami akan membacakan dengan judul Refleksi Rasa Syukur atas usia 1 abad Pondok Pesantren Salafiyah Syafidiyah Sukorejo Situbondo, didirikan pada tahun 1914, sekarang tahun 2014. Dalam renungan seorang santri almarhum Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo. Urgensi pembangunan kebun kelapa sawit konsen sebagai sumber dana untuk kemandirian lembaga pendidikan Islam dan organisasi NU, kaitannya dengan pelaksanaan wasiat almarhum Kiai Raden As'ad Samsul Arifin. 5 wasiat almarhum Kiai Raden As'ad Samsul Arifin. 1. Santri Sukorejo yang keluar dari NU, jangan harap berkumpul dengan saya di akhirat. 2. Santri saya yang pendiriannya tidak sama dengan saya tidak bertanggung jawab di hadirat Allah Subhanahu wa taala. 3. Santri saya yang pulang atau berhenti harus ikut mengurusi, memikirkan paling tidak salah satu yang 3. A. Pendidikan Islam, B. Dakwah melalui NU, C. Ekonomi masyarakat. Biar alim tapi tidak ikut salah satu tersebut, saya ingin tahu kesempurnaan hidupnya. Sebaliknya, biar bodoh, biar miskin, tapi ikut mengurusi, cawe-cawe paling tidak salah satunya, dengan ikhlas rasakan sendiri kesempurnaan hidupnya. 4. Istiqomah membaca Rotibul Hadad. A. Jadi pagar, B. Terhindar dari asah. Kalau tani, taninya tidak asah. Kalau dagang, dagangnya tidak asah. Punya santri, santrinya tidak asah. Artinya asah ini saya tanya apa asah itu? Sana sini katanya lebek. Lebek itu lebat buahnya itu. Wasiat Haji As'ad Samsul Arifin menurut hemat saya wajib dilaksanakan oleh semua santri, alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafidiyah Sukorejo dan para penerus Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Dalam konteks sekarang, menurut pendapat dan keyakinan saya, jika saja ditamsilkan wasiat Kiai As'ad Samsul Arifin seperti wajibnya mendirikan sholat, sedangkan mengupayakan pembangunan kebun kelapa sawit melalui kontak santri Indonesia konsen yang dimulai dari Kalimantan Timur, yang dipelopori dan dikelola oleh Konfesional Khalil Kaltim Pusat Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur, yang didirikan dan diasuh oleh santri almarhum Kiai Raden As'ad Samsul Arifin, dan masih cicit Syekhona Khalil Bangkalan walal fakhroh. Dan atas isyarat dari Syekhona Khalil Bangkalan,
guna mengulang kembali peran sejarah Syekhona Khalil Bangkalan, guru Kiai Haji Syamsul Arifin dan guru ayahandanya Kiai Haji Syamsul Arifin pada saat jadi santri di Banyuwangi. Kedudukannya seperti wudhu dalam sholat, yang menjadi sebab sahnya sholat. Seseorang yang tidak mempunyai wudhu maka percuma saja untuk mendirikan sholat, karena sholatnya dihukumi tidak sah karena kurang sempurna. Begitu juga kita tidak bisa melaksanakan wasiat almarhum Haji Raden Ashar Syamsul Arifin dengan sempurna tanpa mengupayakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pembangunan kebun kelapa sawit konsain dengan mengulang kembali peran Syekhona Khalil, guru Kiai Haji Raden Ashar pada saat jadi santri di Banyuwangi, yang bertujuan untuk memperkuat sinar barokah Allah pada ulama dan pesantren yang kini sinarnya semakin redup, yang dikhawatirkan jika tidak ada upaya untuk memperkuat sinar barokah Allah itu, lama-lama sinar itu padam. Tanda-tanda sinar barokah Allah itu semakin redup dari ulama dan pesantren, dan bahkan sebagian masyarakat sudah ada yang tidak percaya akan adanya barokah Allah pada ulama dan pesantren. Dan hal ini harus disikapi dengan arif, disertai dengan upaya menghadirkan kembali barokah Allah itu jika memang sudah tercabut, dan memperkuat kembali sinar barokah Allah itu jika memang sudah redup. Tanda-tanda sinar barokah Allah dari ulama dan pesantren semakin redup antara lain, ulama dan pesantren seperti sudah tidak peduli dalam membantu kesulitan yang dihadapi masyarakatnya. Tidak adanya saling tolong-menolong dan bagi tugas antar ulama dan antar pesantren dalam melayani dan membimbing serta membantu kesulitan yang dihadapi masyarakatnya. Tidak adanya silaturahim dan kerjasama yang kuat antara ulama dan antar pesantren dalam menangani umat, dan terkesan nafsi-nafsi dan terkotak-kotak, bahkan terlibat konflik pribadi, terutama masalah partai, pilkada dan lain sebagainya, dalam kepentingannya sendiri, padahal hal ini yang menjadi kepentingan masyarakatnya. Dan seandainya ada silaturahim di media kenduri kondangan, pada yonceng tahlilan, mantan, resepsi pernikahan, tahlilan dan lain-lain, maka yang dibicarakan hal yang formal, bukan membicarakan masalah bagaimana menangani dan membantu apa yang terjadi kesulitan bagi masyarakatnya. Apa saja yang menjadi kesulitan masyarakat, antara lain: satu, sempitnya lapangan kerja di negara sendiri, akibatnya banyak pengangguran atau menyambung nyawa, kehormatan dan harga diri dengan mencari keberuntungan di negeri orang yang berakhir dengan cerita tragis dan memilukan. Dua, tidak adanya sumber dana yang tetap bagi lembaga pendidikan, madrasah diniyah, pondok pesantren, lembaga dakwah dan sosial, dan semuanya bergantung pada bantuan, sehingga tidak ada kemandirian dan hanya berharap belas kasihan, walaupun harus dengan cara menggadaikan muru'ah dan menghela hukum yang syubhat, bahkan yang haram, dengan menghukumi ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya, seperti tadi malam yang dijelaskan itu, bagaimana dapat ini, dapatnya sekian, SPG-nya harus dilaporkan sekian, dapatnya 600 kok dilapor, dapatnya bantuan itu sekian 600, itu SPG-nya 1M. Gimana kita harus bikin kwitansi kosong, bohong, belajar bohong? Dan ini terjadi secara nasional. Madrasah-madrasah diniyah ya, di desa-desa banyak yang ngeluh, cuma ya mau apa lagi? Kalau enggak ustaznya ada honornya. Untuk itulah Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur mempropoli pembangunan kebun kelapa sawit melalui konsain guna mengulang kembali sejarah Syekhona Khalil di waktu jadi santri di Banyuwangi, dan mengajak keturunan Syekhona Khalil dan santri-santri, alumni dan simpatisan pesantren madrasah yang dikelola oleh keturunan Syekhona Khalil, Cemangan Barat, Cemangan Timur, Keramat, Kabi, dan mengajak kepada keturunan santri-santri Syekhona Khalil dan santri alumni simpatisan pesantren serta madrasah yang dikelola oleh keturunan santri-santri Syekhona Khalil, Sukorejo, Genggong, Aiton, Lirboyo, semuanya, dan ormas Islam beserta semua perangkat organisasinya di semua tingkatan yang didirikan oleh santri-santri Syekhona Khalil Bangkalan, khususnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, untuk mensukseskan pembangunan kebun kelapa sawit konsain sebagai sumber dana lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan sosial, serta ormas Islam dan semua perangkatnya di semua tingkatan untuk kemaslahatan umat senusantara. Tidak dapat disangkal tentang adanya barokah Allah pada Syekhona Khalil dikarenakan berkhidmat dan mengabdi pada gurunya,
sehingga santri-santrinya banyak menjadi tokoh nasional dan kebanyakan menjadi pendiri pondok pesantren besar di Jawa dan Madura, serta ikut andil dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan juga tidak dapat disangkal bahwa santri-santri Syekhona Khalil yang mendirikan pesantren-pesantren besar, mereka mendapatkan barokah Allah itu dikarenakan mereka berkhidmah kepada gurunya, yaitu Syekhona Khalil. Seperti cerita hikmahnya Kiai Haji Syamsul Arifin, atau nama aslinya adalah Ibrahim, pendiri pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, dan ayahandanya dari guru saya Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Seperti yang diceritakan oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin pada saat memberi tausiah kepada santrinya, di mana saya salah satunya. Cerita Kiai As'ad Syamsul Arifin seperti yang dituturkan oleh ayahandanya sendiri, Kiai Syamsul Arifin. Pada suatu hari Bu Nyai atau istrinya Syekhona Khalil cincinnya jatuh di jamban atau WC zaman dahulu. Lalu Syekhona Khalil memanggil santrinya yang bernama Syamsul Arifin, yaitu ayahanda dari almarhum Kiai As'ad Syamsul Arifin, untuk mencari cincin Bu Nyai yang jatuh di jamban. Dengan tanpa berpikir panjang dan tanpa mencari tangga, secara refleks menceburkan diri ke dalam jamban dan menguras jamban yang penuh dengan kotoran untuk mencari cincin Bu Nyai sampai jamban itu bersih. Baru kemudian cincin itu ditemukan, lalu diserahkan kepada gurunya Syekhona Khalil. Itulah ketaatan dan khidmah, pengabdian dan karakter, watak dan sikap dari seorang santri zaman dahulu kepada gurunya. Maka dalam kondisi bangsa dan negara yang dihadapkan pada berbagai krisis, utamanya adalah krisis akhlak, krisis moral ini, di mana keseriusan dan komitmen serta kejujuran merupakan suatu hal yang langka. Kebohongan dan kepura-puraan menjadi hal biasa yang jika tidak dibenahi dan diperbaiki, karakter watak bangsa ini akan berujung kepada hancurnya negara yang telah didirikan oleh santri-santri Syekhona Khalil Bangkalan. Maka untuk menyelamatkan negara yang didirikan oleh santri-santri Syekhona Khalil Bangkalan, perlu ada upaya untuk mengulang kembali peran sejarah riyadhah khidmah, gerakan pengabdian Syekhona Khalil pada saat jadi santri dan menjadi tukang kebun milik gurunya di Banyuwangi. Dalam konteks kekinian, Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur secara institusi melalui konsain menjadi tukang kebun nasional guna mengulang kembali peran sejarah Syekhona Khalil saat jadi santri di Banyuwangi dengan niatan yang sama seperti yang diniatkan oleh Syekhona Khalil, di mana saham dari kebun kelapa sawit konsen tersebut dimiliki oleh semua pondok pesantren, madrasah, masjid dan ormas Islam serta semua perangkatnya, terutama yang didirikan dan dikelola oleh keturunan Syekhona Khalil Bangkalan dan ormas yang didirikan oleh santri-santri Syekhona Khalil Bangkalan, agar supaya bisa mandiri karena punya sumber dana berupa kebun kelapa sawit, dan agar bisa berperan seperti gurunya Syekhona Khalil di Banyuwangi dengan niatan yang sama seperti yang diingatkan oleh gurunya Syekhona Khalil, yaitu sama-sama berharap barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan dari ini tidak ada lain sampai saya jual kaplingan. Dan saya keluarkan juga secara terpaksa buku seruan dan ajakan dari pengasuh pesan Syekhona Khalil di Bime Etang untuk keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara, di mana seruan dan ajakan ini disampaikan kepada yang terhormat semua keturunan Syekhona Khalil Bangkalan yang masih hidup di alam dunia, beserta semua santri, semua wali santri, semua alumni dan simpatisan dari pesantren yang didirikan atau dikelola oleh keturunan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Tembusan surat seruan ini disampaikan dengan penuh hormat dan takdim kepada yang mulia yang nyuruh. Ya kalau gitu kan, kalau perintah kan, kalau sudah dilaksanakan dilaporkan dalam bentuk tembusan kepada yang mulia Syekhona Khalil bin Latif Bangkalan beserta putra putri beliau yang sudah hidup di alam barzah, antara lain Ki Haji Raden Imron bin Syekhona Khalil, Nyai Rahmah binti Syekhona Khalil, Nyai Asma nenek saya sendiri binti Syekhona Khalil, tentu melalui tawassul dan tawajjuh sebagai laporan untuk dijadikan maklum bahwa pesan telah disampaikan dan tugas telah saya tunaikan kepada keturunannya, Kedemangan, Borok, Kesebe, Nikabi, sudah saya sampaikan, sudah plong.
Dua, semua keturunan dari santri-santri Syekhona Khalil Bangkalan beserta semua santri, semua wali santri, semua alumni dan simpatisan dari pesantren yang didirikan atau dikelola oleh keturunan dari santri-santri Syekhona Khalil Bangkalan, tembusan disampaikan dengan penuh hormat dan takzim melalui tawassul dan tawajuh kepada yang mulia sekali lagi yang menyuruh perintah Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan beserta para santri-santri beliau, antara lain Haji Mat Siddiq Jember, ayah tokoh NU Kiai Mahfud Siddiq, Kiai Hasyim Asy'ari Teburing Jombang, Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, Kiai Ma'ruf Kedunglo Kediri, Kiai Haji Abdul Majid Mu'alif Salawat Wahidiyah, Kiai Haji Mas Munawir Kerapia, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Abdullah Mubarak Suryalaya Tasikmalaya, Mursyid Tarekah Fadri wa Nasabandiyah, Kiai Haji Mas Mansur Surabaya, pendiri dan ketua umum PB Muhammadiyah, ketua umum PB Muhammadiyah tahun 1937 sampai 1942, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Bisri Samsuri Pati Denanyar, Kiai Haji Ahmad Kusyari Siddiq, Kiai Haji Muhammad Hasan Bingung Probolinggo, Kiai Syamsul Arifin dan putranya Kiai Asnaf Syamsul Arifin, Kiai Haji Zaini Mun'im Paitor Probolinggo, Kiai Sarkowi dan putranya Kiai Haji Sarkowi, Gulu-Gulu Semenep, Kiai Haji Alfa Tempurijo Jember, Kiai Haji Umar Sukowono Jember, Kiai Romli Tamim Peterongan Jombang, Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang Jawa Tengah, Kiai Haji Abdul Hamid Isbat Banyuanyar Pamekasan, Kiai Haji Abdul Majid bin Hamid Bata-Bata Pamekasan, Kiai Haji Son Haji Taikina Pamekasan, Kiai Usmuni Sumenep, Kiai Haji Usman Al Ishaqi Jati Purwo Surabaya, Kiai Jauhari Perenduan Sumenep, Kiai Zarkasi Gontor Ponorogo, Insinyur Soekarno Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Tuan Guru Haji Soleh Hambali Lombok Nusa Tenggara Barat, Kiai Haji Bahar Mas Bahar dan Kiai Haji Mas Nawawi Sidodiri Pasuruan, Kiai Haji Maktirah Bini Burneh, Kiai Haji Afan Bancaran dan banyak lagi yang lain sebagai laporan untuk dijadikan maklum bahwa pesan telah disampaikan dan tugas telah ditunaikan. Segenap pengurus dan semua anggota dari ormas Islam yang telah yaitu NU yang telah didirikan oleh santri-santri Syekhona Khalil Bangkalan beserta semua perangkat organisasinya di semua tingkatan. Tembusan disampaikan dengan penuh hormat dan takdim melalui tawassul dan tawajuh kepada yang mulia Syekhona Khalil Bangkalan yang telah memberikan isyarah tongkat dan tasbih, dan kepada santri beliau yang diberi tugas untuk mengantarkan isyarah tongkat dan tasbih yaitu Kiai Haji Raden As'ad Sadul Arifin, dan kepada santri beliau yang menerima isyarah tongkat dan tasbih yang dipahaminya sebagai restu dari gurunya atas prakarsa pembentukan kumpulan ulama dan para pengikutnya yang lalu kemudian dikenal dengan NU, yaitu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Tebuiring, pendiri dan Raisul Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan kepada santri Syekhona Khalil, penggagas dan salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang gigih berkeliling ke berbagai daerah menghubungi dan mengajak para ulama untuk bergabung dalam satu wadah perkumpulan yang telah didirikan, yaitu beliau almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Wahab Hizbullah dan semua santri-santri Syekhona Khalil yang telah berjasa dalam pembentukan perkumpulan ulama yang kemudian dikenal dengan NU sebagai laporan untuk dijadikan maklum bahwa pesan telah disampaikan dan tugas telah ditunaikan. 4. Semua pihak yang tidak ada kaitannya dengan tadi, tapi semua pihak yang tetap menginginkan utuh dan selamatnya bangsa dan negara dari kehancuran dan kebinasaan. 4. Tembusan disampaikan dengan penuh hormat dan takdim melalui tawassul dan tawajuh kepada para wali-wali daiyah dan para wali songo dan para wali-wali di Nusantara dan segenap para wali nuqaba dan para wali autad, wali abdal dan para wali qurba akhyar, para wali nujaba dan para wali muhtarun dan wali kutubul alam atau al-ghawth, sebagai laporan untuk dijadikan maklum bahwa pesan telah disampaikan dan tugas telah ditunaikan. Makanya saya berpesan kepada sivitas pesantren Syekhona Khalil dibantu fatihai tadi yang termasuk wali-wali kutub semuanya, fatihai ulama semuanya, fatihai yang ada di tembusan ini supaya menyerap, supaya tembus kepada keturunan-keturunannya, alumni, santrinya semuanya. Kalau sudah tergerak semuanya beres sudah. Konsen ini sudah beres. Anggota NU saja sudah 60 juta. Kalau sudah tergerak semuanya, cuma masalahnya seutuhnya itu. Makanya saya di sini akan membacakan tentang husnul i'tiqad. Silakan baca sendiri seruannya. Seruannya baca sendiri, seruan dan ajakan isinya. Saya hanya ingin mengupas tentang krisis sikap husnul i'tiqad dan mewajahnya penyakit suudzon dan sikap a priori yang menimpa bangsa ini. Dalam riwayat dikasahkan betapa sikap husnul i'tiqad yang sekarang sudah krisis dari bangsa ini, ya.
Dalam riwayat dikisahkan betapa husnul i'tiqad itu dari seseorang dapat membawa manfaat bagi dirinya, bukan saja bagi dirinya tapi juga dapat membawa manfaat bagi orang lain. Syahdan, ada seorang yang pekerjaannya hari-harinya itu pekerjaannya mencuri, dan mencuri itu bagian dari profesinya. Suatu saat si pencuri ini yang kerjaannya hanya mencuri, tidak kerja lain, ini kepergok pada saat menyatroni rumah seseorang untuk dicuri barang yang ada di dalamnya. Karena kepergok, dikepung, dikejar, lari. Lalu dikejar orang sekampung, lari terbirit-birit dan menyelinap masuk ke langgar di desa sebelah. Sembunyi di dalam langgar dari kejaran orang yang mengejarnya. Orang-orang yang mengejar dengan jejak dan tidak mengira bahwa pencuri yang dikejar tersebut bersembunyi di dalam langgar. Si pencuri tersebut tetap sembunyi dan bahkan sampai bermalam di langgar tersebut sampai pagi. Kebetulan orang yang punya langgar tersebut adalah orang yang punya sikap husnul i'tiqad. Pada saat hendak menunaikan ibadah sholat subuh, yang menemukan seorang yang sedang tidur di langgarnya. Pada saat dibangunkan dan ditanya orang yang bermalam di langgarnya, yang sebenarnya adalah pencuri yang lari dari kejaran orang-orang, maka dijawab oleh pencuri itu bahwa dirinya adalah ibnu sabil. Saya ibnu sabil, Pak. Yang dimaksud adalah anak jalanan. Tapi sepemilik langgar yang punya sikap husnul i'tiqad dengan menganggapnya bahwa sebagai orang yang datang dari berperang, berjihad fisabilillah di jalan Allah. Orang yang punya langgar tersebut menghormatinya. Wah, ini orang dari habis berperang, berjihad fisabilillah, dihormati dengan sedemikian rupa. Kebetulan yang punya langgar ini memiliki seorang putri yang punya penyakit lumpuh. Sudah bertahun-tahun dicarikan obat, tapi tidak kunjung sembuh. Lalu sepemilik langgar karena sikap husnul i'tiqadnya mengambil gelas yang berisi air dengan sikap taklimnya agar air tersebut dibacakan doa untuk kesembuhan putrinya kepada orang yang sebenarnya pencuri tersebut. Ini kiai, ini tuan guru, ini air, padahal sebenarnya pencuri. Tapi dengan husnul i'tiqad sepemilik langgar menganggap si pencuri orang yang punya barokah karena sudah pulang dari jihad fisabilillah. Si pencuri pura-pura komat amit dan disuguhkan air dibacanya. Lalu si pencuri segera pamit pulang karena takut ketahuan belangnya. Ndelalah setelah air hasil tiupan komat kamit diberikan kepada putrinya yang sudah lumpuh menaun itu, atas kehendak Allah tiba-tiba saja penyakit putrinya sembuh dan seperti tidak kena penyakit lumpuh. Setahun kemudian si pencuri yang memang sudah menjadi profesinya ketiban siang lagi. Dirinya kepergok si punya rumah yang lalu diteriaki dan menyebabkan orang sekampung bangun lalu mengejarnya. Seperti sudah diskenario oleh Allah, si pencuri lagi-lagi lari dan menyelinap dan bersembunyi di langgar itu yang dulu dijadikan tempat persembunyiannya dari orang-orang yang tidak, dan bermalam di langgar itu. Setelah subuh si punya langgar membangunkan si pencuri tersebut. Setelah diketahui bahwa ternyata yang bermalam di langgarnya adalah orang yang sudah menyembuhkan anaknya yang lumpuh menaun dari sebab air barokah hasil tiupan komat kamitnya, orang yang sebenarnya pencuri tersebut selalu dihormati dengan disuguhi makanan lengkap layaknya menghormati dan menjamu tamu seorang ulama besar. Dengan sikap husnul i'tiqad dari si punya langgar yang menghormati sedemikian rupa sehingga membuat si pencuri merenung, merasa malu dirinya, malu kepada Allah atas kasih sayangnya Allah kepada dirinya. Betapa selama ini dia selalu melanggar larangan Allah berupa mencuri yang bukan haknya, menyakiti dan membuat gelisah hamba Allah yang lain karena hartanya dicuri oleh dirinya. Betapa Allah dirinya dengan kasih sayang, tidak membuka aib dan celahnya kepada hambanya yang lain. Betapa Allah menutup apa yang menjadi aib atau celahnya kepada hambanya yang lain. Betapa Allah menutup apa yang menjadi celah dirinya dari orang si punya langgar yang sangat menghormati dirinya. Jika saja Allah membuka celahnya atau aibnya sehingga si punya langgar tahu bahwa sebenarnya dirinya seorang pencuri dan mencuri sudah menjadi pekerjaannya, tentu si punya langgar ini tidak akan menghormatinya, bahkan tidak akan meminta doa darinya. Tapi hanya Allah yang menyembuhkan penyakit putri si punya langgar dari air hasil tiupannya yang selalu di mana dirinya selalu berdurhaka kepada Allah. Tidak mungkin dirinya akan dihormati si punya langgar ini jika tidak ditutup aibnya oleh Allah, dan tidak mungkin putrinya si punya langgar ini akan sembuh jika tidak disembuhkan oleh Allah.
maka rasa syukur selayaknya hanya dipanjatkan kepada Zat yang telah menutupi celahnya atau aibnya sehingga dihormati oleh orang lain. Zat yang telah menyembuhkan lantaran hasil air tiupannya yang menyebabkan dirinya semakin dihormati. Lalu timbul rasa malu kepada Allah dan lalu insaf dan meninggalkan kebiasaannya mencuri dan bertobat dan akhirnya diangkat oleh Allah menjadi salah seorang waliullah. Ternyata sikap husnul i'tiqad dari seseorang yang punya langgar dapat membawa manfaat bukan saja bagi dirinya, sehingga dapat menjadikan putrinya yang sudah menaung terkena penyakit lumpuh dijadikan lantaran kesembuhan oleh Allah melalui air hasil tiupan komat kamit yang disangka orang yang baru saja pulang dari jihad fisabilillah, yang sebenarnya kesehariannya pekerjaannya adalah menyetroni rumah orang lain dan berprofesi sebagai pencuri rumah orang lain. Di samping membawa manfaat kepada dirinya yang punya sikap husnul i'tiqad juga dengan kesembuhan putrinya yang disebabkan oleh Allah lantaran air barokah tadi juga dapat bermanfaat bagi orang lain, menjadikan si pencuri insaf dan sadar atas kehilafannya selama ini dan merasa malu kepada Allah dan bertobat dengan tidak mengulanginya lagi, yang lalu dirinya diangkat menjadi kekasih Allah sebagai salah seorang wali Allah yang selalu gemar berbuat baik dan menyelamatkan orang lain semata-mata berharap ridho dan barokah Allah. Maka di dalam menyikapi seruan dan tulisan, seruan dan ajakan dari pengasuh pesan Syekhona Khalil di Bumi Etam terlampir kalau sampean baca ini, untuk keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara hendaknya disikapi dengan husnul i'tiqad seperti sikapnya pemilik langgar dalam kisah ini. Jika disikapi dengan suudzon dan a priori, maka tidak akan membawa manfaat bagi lembaga pesantrennya, madrasahnya, masjidnya, ormasnya, di mana dirinya jadi pengurusnya, dan bahkan juga tidak akan membawa manfaat bagi orang lain di dalam membuka kesejahteraan kerja, kesejahteraan umum, membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran dari angkatan kerja bangsa kita sendiri, malah bekerja di kebunnya yang dimiliki bangsa lain. Seperti pergi ke Malaysia, kerjanya di sana kebun sawit. Kenapa tidak kita di sini saja? Sudah merasa puas menjadi peminta-minta dan tidak mandiri, dan puas bangsanya sendiri jadi kuli bagi bangsa lain, maka renungkanlah dan camkanlah. Ini sebelum membacakan ini, sebelum nanti sudah datang, karena saya perlu menerangkannya, tentunya harus ada apa namanya itu, sinar lasernya akan lebih ini. Sambil menunggu itu, mohon izin saya akan membacakan apa yang menjadi tulisan saya. Amal ibadah sosial lebih utama daripada amal ibadah ritual. Dari kisah pengalaman Syekh Abdullah Mubarak. Setelah Syekh Abdullah bin Mubarak menyelesaikan rukun hajinya, beliau bermimpi ada dua malaikat berdialog. Yang satu menanyakan kepada yang lain tentang berapa jumlah jemaah haji secara keseluruhan pada tahun ini. Maka dijawab oleh malaikat yang satu bahwa keseluruhan jemaah haji pada tahun ini adalah 600.000 orang. Lalu ditanya lagi, berapa dari 600.000 itu yang diterima hajinya oleh Allah? Dijawab lagi oleh malaikat yang satunya bahwa tidak ada satupun dari mereka yang diterima hajinya oleh Allah. Tapi ada satu orang yang belum sempat melaksanakan ibadah haji, tapi justru hajinya diterima oleh Allah. Orang itu bernama Abdullah bin Muwafaq, seorang tukang sol sepatu yang tinggal di Damaskus, Syria. Sambung malaikat itu lagi. Setelah bangun dari tidurnya, Abdullah bin Mubarak menjerit, membayangkan dialog dua malaikat itu tadi. Betapa haji dirinya bersama 600.000 yang datang dari berbagai penjuru dunia, dari lembah dan dari dataran tinggi, dan ada yang menempuh perjalanan jauh dari rumahnya dengan bekal dan biaya yang tidak sedikit dan dengan susah payah untuk melaksanakan haji. Tetapi kenyataannya hajinya tidak ada satupun dari mereka yang diterima oleh Allah. Betapa ruginya mereka dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya, tapi malah sia-sia. Mereka tidak mendapatkan apa-apa karena haji mereka tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Syekh Abdullah bin Mubarak menjadi penasaran dan ingin menyelidiki tentang kepribadian Abdullah bin Muwafaq yang tinggal di Damaskus, yaitu seorang tukang sol sepatu
yang belum sempat melaksanakan haji, tapi malah justru menjadi satu-satunya seorang yang diterima hajinya pada tahun itu. Maka berangkatlah Abdullah bin Mubarak ke Damaskus, menjadi seorang tukang sol sepatu yang bernama Abdullah bin Muwaffaq. Setelah lama mencari, dengan bertanya di sana sini, akhirnya bertemu dengan Abdullah bin Muwaffaq, seorang tukang sol sepatu yang dicarinya. Setelah bertemu, mereka saling berpelukan dan sama-sama menangis. Kemudian Syekh Abdullah bin Mubarak menceritakan tentang mimpinya, yaitu percakapan antara dua malaikat, dan menanyakan kepada Abdullah bin Muwaffaq, apa yang telah diperbuat selama ini sehingga bisa menjadi satu-satunya orang yang hajinya diterima oleh Allah. Padahal Abdullah bin Muwaffaq belum sempat melaksanakan haji. Abdullah bin Muwaffaq, sang tukang sol sepatu, bercerita bahwa dia sudah selama 30 tahun telah menabung dengan menyisihkan pendapatannya selama itu dari pekerjaannya sebagai tukang sol sepatu untuk biaya perjalanan ibadah haji. Dan setelah 30 tahun lamanya menabung dan dirasa cukup untuk digunakan biaya perjalanan haji pada tahun itu, pada saat itu juga istrinya sedang hamil dan lagi mengidam masakan tetangganya yang baunya tercium oleh istrinya. Maka untuk memenuhi keinginan istrinya yang sedang ngidam masakan tetangganya itu, pergilah Abdullah bin Muwaffaq menemui tetangganya yang sedang memasak. Ternyata tetangganya yang sedang memasak itu seorang perempuan dan mempunyai tanggungan beberapa anak kecil. Saat Abdullah bin Muwaffaq mengutarakan maksud untuk meminta sedikit daging yang sedang dimasak untuk diberikan kepada istrinya yang sedang ngidam, maka perempuan itu menjawab bahwa daging yang sedang dimasak itu adalah haram hukumnya dikonsumsi oleh keluarga Abdullah bin Muwaffaq, tetapi halal hukumnya dikonsumsi oleh keluarga perempuan. Kenapa? Karena sesungguhnya daging itu berasal dari bangkai himar yang dia temukan di jalan. Perempuan itu terpaksa mengambil daging bangkai himar itu karena berhari-hari lamanya tidak ada makanan untuk keluarganya di rumah. Lalu setelah mendengar cerita perempuan itu, Abdullah bin Muwaffaq pulang dan memecah celengan tabungan yang sedianya untuk ibadah haji, yang akan digunakan untuk ongkos haji atau perjalanan melaksanakan ibadah haji pada tahun itu. Uang tabungan itu dibelikan gandum, makanan sampai habis uangnya. Kemudian dibawa ke rumah perempuan itu yang diperkirakan makanan itu cukup untuk dikonsumsi satu keluarga 1 tahun. Setelah memberikan makanan kepada perempuan itu, Abdullah bin Muwaffaq berkata bahwa pemberiannya itu diniatkan sebagai hajinya. Ternyata Allah menerima hajinya walaupun Abdullah bin Muwaffaq belum sempat melaksanakan haji. Dari kisah ini bisa ditarik kesimpulan bahwa memperhatikan masyarakat sekitarnya lebih utama menurut pandangan Allah daripada haji ke Baitullah. Dengan melihat fenomena banyaknya orang yang telah menyetor biaya UNH tapi baru bisa berangkat 13 tahun lagi, bahkan untuk sebagian daerah sampai 15 tahun lagi, maka perlu ada pencerahan kepada umat Islam Indonesia bahwa akan lebih membawa manfaat dan maslahah jika uang tersebut digunakan untuk kepemilikan saham kebun kelapa sawit konsain atas nama lembaga pendidikan, dakwah dan sosial di kampungnya, sehingga lembaga pendidikan, lembaga sosial di kampungnya bisa berperan seperti Abdullah bin Muwaffaq. Dari keuntungan sisa hasil usaha kebun kelapa sawit konsain bisa menyantuni masyarakat yang tidak mampu di sekitarnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran, sekaligus mengurangi angka pengangguran di negara kita, yang dengan pengangguran itu menyebabkan tidak adanya pendapatan, dan dari tidak adanya pendapatan itu menimbulkan tindak kejahatan, pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya, maka akan lebih besar manfaatnya dan lebih besar maslahatnya kepada umat Islam Indonesia. Atau kita dapat meniru Malaysia yang ternyata investasi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh investor Malaysia di wilayah Indonesia justru berasal dari dana tabung haji. Penyelenggara haji Malaysia yang belum terpakai karena keberangkatannya masih 10 sampai 15 tahun lagi. Beda dengan simpanan haji di negara kita yang dibiarkan hanya mengendap di bank dan hanya diambil bunganya, sehingga kita hanya punya sumber dana alam, tapi justru bangsa lain yang menanam dan memetik keuntungannya. Konon dari investasi dari kebun kelapa sawit yang ditanam di Indonesia, pihak Malaysia dapat menguruk keuntungan tidak kurang dari 200 triliun setiap tahun. Para hadirin rahimakumullah, sehingga saya berharap kalau sudah disikapi dengan husnul i'tiqad, insya Allah akan membawa manfaat kepada lembaganya dan akan membawa manfaat juga bagi orang lain dengan penciptaan lapangan kerja. Artinya kalau setiap pesantren, setiap madrasah, setiap masjid
pada saat momen atau masjid setiap Jumat umpamanya diumumkan untuk keperluan ini, lalu jalankan kantong amal khusus konsain umpamanya, hasilnya dilaporkan secara khusus, dapat sekian saham, kalau nanti sudah berproduksi berbuah menghasilkan, bagi hasilnya diumumkan juga dan dialokasikan kemana diumumkan juga secara transparan. Nah, insya Allah kalau sudah tersambut, makanya saya minta kepada santri Syekh Khalil Kaltim, tolong tawasuli tembusan ini. Tembusan ini tawasuli semuanya. Dan kalau saya nanti jadi workshop turba ke daerah-daerah, saya minta petunjuk. Saya mau ziarah kepada Tuan Guru, kepada Syekh. Kalau ke Banjar, ke Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dulu di Suwani. Lalu baru saya mau artinya kepada orang tua kita. Kalau ke Malaysia lagi saya sudah berpesan, nanti dari bandara Sepang langsung ke Pulau Besar. Sebelum ke masyarakat saya langsung ke Pulau Besar, ke Malaka, yaitu makam Amakbarah Sultanul Arifin Syekh Ismail bin Said Abdul Qadir bersama 45 orang di sana, dan juga Syekh Mursyidnya Syekh Yusuf As-Siddiq, di mana Sultanul Arifin ini merupakan guru dari Sunan Giri dan Sunan Bonang. Sunan Giri, Sunan Bonang pernah mondok di situ 1 tahun dalam bidang tasawuf, dalam bidang thariqah. Bahkan ya, kalau husnul i'tiqad, saya hanya menjalankan perintah, hanya menyampaikan kepada semua pihak. Makanya PCNU, PBNU diundang semuanya. Karena kenyataan secara fakta di lapangan memang tidak ada sumber dana. Jamiyah tidak punya sumber dana, ini tidak punya sumber dana, masing-masing ya dana-dana yang dibingungkan, tapi tidak ada action bagaimana. Yang satu dengan yang lain saling bantu, maka lahirlah konsep ini tentang matrik ini. Dibun semua anggota kabupaten, dibun semua anggota provinsi, dibun semua anggota nasional, yang satu dengan yang lain, daerah satu dengan yang lain saling tolong menolong. Cuma kita Syekhona Khalil Kaltim ini yang dapat amanat dari Syekhona Khalil Bangkalan, yang sebenarnya tidak meninggal tapi pindah alam, hidup di alam barzakhiyah, termasuk Rasulullah hidup di alam barzakhiyah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Tuan Guru Saleh Keta, dan semuanya. Makanya kalau ke Lombok saya pertama kali harus ke Tuan Guru Saleh, ziarah dulu ke guru-guru, lalu ke masyarakat. Nah, dan saya kalau tidak keberatan, kalau sampai punya husnul i'tiqad, saya tadi pagi ini dapat isyarah suruh memberikan amalan. Amalannya Syekhona Khalil suruh disampaikan. Ini kalau sampai punya husnul i'tiqad dan mau menerima. Kalau enggak ya enggak. Untuk amalan apa Kiai? Amalan yang kalau diamalkan itu rezekinya melimpah, amber, banjir sampai tidak bisa ditampung, banjir kecipratan tetangganya semuanya. Ya. Nanti kalau berkenan, insya Allah saya akan kasih amalan nanti. Cuma amalan ini tidak boleh ditulis, harus diingat, ya, tidak boleh ditulis. Diamalkan, disimak betul-betul. Kalau lupa Kiai, ya harus datang lagi ke sini. Tidak bisa lewat SMS Kiai, atau lewat ini sekarang. Lewat internet kan ada, Kiai, lewat email atau gimana. Ini menjawab sibuknya dulu ulama Jawa Timur Basur Masail membahas masalah boleh tidak di zaman modern ini ada akad nikah ijab kabulnya pakai internet. Internet ada di luar negeri kumpul sudah terus orang tuanya di Jawa sana jauh, jalur yang ijab kabulnya lewat internet diputuskan oleh ulama itu tidak boleh. Tapi Gus Dur ngotot boleh itu, bingung semuanya ulama. Loh kok boleh? Ijab kabul lewat internet kok boleh? Asalkan kumpul tidurnya juga lewat internet. Artinya apa? Ini di sini apa? Seperti itu. Ya mohon maaf sampai maghrib ini Pak. Ya mohon maaf ini saya setelah merenung dan setelah
ini ya, akhirnya ketemu konsep ini, dan ini sudah dilaksanakan dan disosialisasikan, dimahamkan. Makanya setelah saya suan ke Pulau Besar Malaka, Sultan Arifin Syekh Ismail bin Syed Abdul Qadir, karena saya cari dana ke Malaysia untuk mendukung ini. Sampai di sana ada isyarat dari beliau untuk melanjutkan. Kenapa hanya Indonesia? Ini Rohingya sedang dihabisi. Lanjutkan Asia, lanjutkan dunia. Artinya, dan saya lagi ingat dawuhnya guru saya Ki As'ad, ingat sekali bahwa suatu saat perdamaian dunia, kemajuan dunia Islam ini tumbuh dari Indonesia. Maka ini semakin yakin saya. Padahal kalau dilihat sekarang, mana sih orang Islam? Mana ahli sunnah wal jamaah? Mana? Artinya ini saya bayangkan sebagaimana dulu, bagaimana Rasulullah. Orang-orang saya ini Pak, ya mohon maaf, banyak yang ngeluh, cabang-cabang, ustadz-ustadz di sini pening semua. Ya ini yang diurusi kok orang se-Indonesia banyak. Yang di sini nih, nah, tanyakan ustadz-ustadz itu. Se-Indonesia mau di sini aja belum beres. Oh sudah mengurusi, mikirkan, dan loh, saya ini juga capek Pak, capek, lesu, capek pikiran, cuma karena amanah. Dan saya tidak bisa menolak karena risikonya besar. Karena besarnya terpaksa biar capek, biar jual kapling untuk memotivasi ya alumni santri. Ayo pesantri-santri, alumni pesantren Sukorejo, Sidogiri, ayo saya nyumbang duluan. Tambahi untuk supaya barokah ilmunya sampai. Kalau semuanya seperti itu, NU, anggota NU seperti itu semuanya, ya insya Allah niat kolak bala. Dan ini yang lalu nanti anggota, saya harap kalau tidak sempat saya baca, mohon dibaca, mengulang kembali sejarah sikap ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sesama makhluk ciptaan Allah yang dilakukan oleh Kyai Jumat Yasin Kepang sebagai dasar kebijakan anggota konsen di dalam menyalurkan dana pendidikan dan sosial dari sisa hasil usaha konsen. Kalau semua tersalurkan, ya, acara silaturahim nasional sekarang ini sukses. Bagi saya bukan besok ke kebun, oh alhamdulillah sukses aja, belum sukses. Kapan suksesnya? Kalau sawitnya sudah tertanam, terawat dengan baik, lalu terbagi ke anggota lewat masjid, pesantren yang menjadi anggota. Apa sudah sukses? Belum. Betul-betul dibagi kepada yang ini, kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan apakah sudah sukses? Belum. Nanti orang yang dibantu pendidikan ternyata semuanya di akhirat ketemu semuanya. Aduh alhamdulillah Kiai, saya tidak jadi mencuri Kiai. Loh sampai aku ada di surga ini kenapa? Alhamdulillah oleh masjid saya di mana saya jadi anggota. Saya mau mencuri untuk pening sudah, untuk ongkosnya anak saya yang sekolah dan lain sebagainya. Oleh takmir masjid yang anggota konsen kami dibantu Kiai. Akhirnya tidak jadi mencuri, akhirnya saya tidak jadi melanggar. Nah ini motivasinya. Ada yang perempuan janda punya anak tanggungan. Tadinya dia sudah mikir dan ternyata dia agak cantik. Dia sudah mau mengkomersilkan diri untuk biaya hidup anaknya daripada tidak makan, tidak sekolah dan lain sebagainya. Dia masuk ke lokalisasi menjadi PSK. Gara-gara pesantren disantuni, sudah didukung masjid, madrasah, dia selamat, tidak jadi masuk neraka. Atau orang insaf sekarang ini tutup kilometer 10 tutup, tapi tidak dikasih solusi. Ya cuma pulang ditutup, ya kembali lagi menyebar di mana-mana itu. Kenapa? Karena tidak disini ini kan pesantren tidak punya santunan. Jangankan menyantuni mantan BSK, untuk bayar honor gurunya saja sudah pening dan lain sebagainya. Nah ini baru itu sukses. Mari itu menjadi tekad kita bersama. Kalau suudon a priori, ya, wah, termasuk saya ingin jelaskan juga di sini karena sampai tadi sudah menerima dari Pak Yusuf tentang biaya. Di situ ditulis 27, sekian per hektar biaya total.
Jangan sampai punya, waduh, kiai ini banyak ngambil untung ya, karena di situ kiai per hektarnya 55 juta, dengan dibagi 5,5 juta per saham. Perlu diketahui di situ ya. Ini kalau perusahaan itu ukurannya perusahaan lebih dari itu biaya, karena sampean tahunya beres yang penting laporan keuntungan, apakah bikin gorong-gorong, bikin camp, bikin jembatan, bikin ini tidak dihitung. Tadi hitungannya Pak Yusuf itu hanya biaya. Kalau sampean petani punya nanam sendiri biayanya segitu ya sudah, nanti supaya jangan suudon, tidak boleh ada suudon di antara kita. Nanti sampean baca nanti, oh ini 27 per hektar ini cukup biayanya kok, di situ konsen 55 juta, ini dari mana, ini banyak ambil untung. Hitung nanti, bahkan sudah cukup kiai katanya Pak Gendro, kalau 50 itu insya Allah 50 juta itu sampai panen, terima beres, terima sampean laporan keuangan. Jadi karena sawit ini kalau tidak dipupuk sebagaimana tadi, cuma biarpun berbuah, kalau tidak ada jalannya untuk yang ngangkut sawitnya ke pabrik, ya tidak bisa ini juga. Artinya kita ini sudah terima beres, kita sebenarnya ini konsen ini mau bikin perusahaan besar, cuma investornya kecil-kecil kan gitu. Kendui cukup kendui jangan majurena. Karena ikan teri itu biar kapal besar bisa nyandat itu, karena ikan teri ngumpul jadi satu, jadi besar. Jadi tidak usah kakap, teri pun cuma jangan sendiri-sendiri, ngumpul jadi satu persatu. Buat. Bayangkan 60 juta anggota NU se-Indonesia, 2000-an saja umpamanya. Apalagi sekarang sudah setiap momen, setiap apa, insya Allah kita mampu kok, tidak ke sana kemari. Nah, mungkin disikapi dengan husnul i'tiqad, keyakinan, karena ini juga bagaikan pisau bermata dua, ke luar juga ke dalam. Ini wasiat kepada santri, kepada penerus di pesantren Sayyidina Khalil tentang ajakan ini betul-betul harus diperhatikan dan dikawal betul supaya amanah, profesional. Makanya kami terbuka ya, para ahli, pakar-pakar administrasi, para akuntan, karena kita betul dengan internet, website, lihat kebun dan lain sebagainya, bagian dari transparansi, akuntabel, kredibel yang ingin kita bangun ke depan. Nah, mari kita bangun kepercayaan ini, dan tolong apa yang ini disosialisasikan. Sekali lagi, kalau nanti saya datang ke suatu daerah workshop, karena sudah akan kita agendakan, tinggal koordinasi dengan semua anggota konsen yang sudah punya saham, itu sudah sekaligus jadi koordinator bagi jamaahnya. Nanti kita bentuk koordinator provinsi, koordinator kabupaten, koordinator kecamatan untuk mensosialisasikan gimana supaya umat dananya terhimpun, terkelola dengan baik secara produktif, dikembalikan lagi kepada untuk kemaslahatan umat itu sendiri, sehingga kita ini sejahtera. Lalu juga bagaimana mensejahterakan bangsa lain setelah bangsa kita sendiri sejahtera. Bangsa lain, bangsa Myanmar, Thailand, Rohingya dan semuanya, kita harus punya cita-cita tinggi ya, insya Allah. Jangan kecil hati. 1000 mil perjalanan ya, itu bukan menghayal, melamun kalau kita mulai melangkah dari selangkah, 2 langkah. Orang yang jalan kaki dari Jawa Barat ke Martajasa itu banyak, sampai sekarang ada. Dia tidak ikut bis, jalan kaki, ziarah ke Sayyidina Khalil jalan kaki. Nah, tapi orang Bangkalan sendiri yang dekat cuma berapa kilo, 7 kilo, hanya dipikir aja, direnung, didebat, tidak pernah melangkah ke Martajasa, tidak nyampe, biarpun 100 meter tidak nyampe. Tidak pernah nyampe. Artinya kalau kita ini tidak action, tidak dimulai, lalu di mana kekurangannya terus dievaluasi, insya Allah kita tidak nyampe kalau tidak pernah dimulai, dibahas, di seminar, dimusyawarahkan, hanya itu ke situ saja. Tapi insya Allah kalau sudah husnul i'tiqad, mari ajak masyarakat kita ini untuk bersedekah jariyah, bersolawat, jadikan budaya. Tidak sempurna doanya kalau tidak sambil bersolawat dan bersedekah, berapapun adanya. Himpun, jadikan saham untuk madrasah, silakan untuk alumni, silakan untuk lembaga-lembaga yang bergerak untuk kepentingan pendidikan, dakwah dan sosial. Insya Allah kita yakin. Nah, dan sambil kita mohon doanya. Ya.
Ini makanya di akhir nanti entah setelah 5 tahun kami akan balik ini. Kalau tadi itu surat kami ini seruan dan ajakan kepada yang hidup, ya, dan laporannya kepada yang hidup di alam barzakh, nanti akan ada tulisan nanti surat kepada Syekhona Khalil, tembusan kepada yang hidup. Artinya ya saya harus laporkan kepada yang nyuruh bahwa ini diabaikan. Saya mohon maaf, tidak bisa meyakinkan keturunan sampean, tidak bisa meyakinkan keturunan dari santri-santri sampean, tidak bisa meyakinkan, sehingga harusnya sudah dapat sekian hektar, masih tetap hanya sekian hektar yang kita dapat kuasai. Ya kita hanya mengandalkan dari dana 1.000, 2.000, 50.000 dari sorban itu. Cuma kalau kalikan se-Indonesia, dan insya Allah kita cepat, insya Allah. Tinggal sampean sendiri, jangan muluk-muluk lah dulu. Kita dari kita sendiri aja. Berapapun setiap istighosah, NU mengadakan lagu ijtima istighosah, doa sebelum diinikan, baca sholawat yang sangat digemari oleh Kiai Khalil yang ada di sini, Maulaya sholli wasal, sambil jalankan surbannya. Untuk sahamnya MWC, sahamnya Ranting, alhamdulillah seperti Ranting Fatayat di Lombok ini sudah punya saham. Dari itu sebenarnya tularkan ini, jangan suudzon. Kalau sudah a priori duluan, sampean tidak akan dapat manfaat. Tiru seperti sikapnya husnul i'tiqadnya yang pemilik langgar tadi, di mana anaknya sembuh, bahkan bisa mengisahkan orang lain, bahkan diangkat jadi dokter. Nah, mungkin ini saya ingin dijelaskan di sini tentang kebun anggota, yang kebun pribadi ya. Kebun pribadi boleh pribadi itu punya saham. Tadinya kita fokuskan hanya untuk madrasah, pesantren, pokoknya lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan sosial, itu tujuan awal. Tapi setelah ada desakan supaya dibuka untuk pribadi, oke, maka dibuka bisa pribadi dengan syarat ketentuannya 70% dari keuntungan bersih ya. Bersih itu setelah dipotong biaya perawatan, angkutan, manajemen fee ya, bersih. Baru dibagi 70% dari sisa hasil usaha itu untuk yang punya uang, dikirim ke rekeningnya. Sedangkan 30% dari keuntungan kebun pribadi ini, yang 1 hektar umpamanya 2 hektar, itu 30% dijadikan sahamnya kebun yang lembaga pesantren apa madrasah atau masjid yang ditunjuk oleh pemilik saham. Di kampungnya, ya alhamdulillah, saya ngajak kepada orang yang bekerja di Malaysia. Di Malaysia itu ada ngambil kebun pribadi. Dia ngambil 4 hektar. Nanti kita rawat oleh konsen. Ini 70%. Dikirim ke rekeningnya, 30%-nya ditanya untuk siapa ini, sahamnya kebun siapa. Karena dia lagi bangun masjid, untuk sahamnya kebun masjid saya di kampung di kampung. Ini kebun pribadi, istilahnya KP singkatannya. Ini per hektar, hitungannya per hektar minimal. 1 hektar, 2 hektar. Ada kebun dasa pribadi. Kebun dasa pribadi ini yaitu kebun 1 hektar yang sahamnya dimiliki oleh 10 orang. 10 orang patungan ya. Untuk sekarang ada 5.500.000 ngumpul 10 orang ini memiliki kebun, namanya kebun dasa pribadi atau disingkat dengan KDP. Sama ketentuannya, 70% dari 1 hektar yang di patungan 10 orang ini nanti ya, kebagian berapa masing-masing ya. Ini 70%-nya dikirim dari SHU ya, dari SHU dikirim ke 10 orang ini rekeningnya. Adapun sebesar 30% ya, itu diperuntukkan untuk saham madrasah, masjid, yang penting lembaga pendidikan yang ditunjuk oleh yang punya saham. Saya, karena saya alumni pesantren ini, hasil dari kebun saya nanti sekian persen dari sesuai ketentuan konsen itu tolong ditabungkan jadikan saham supaya pesantren saya punya saham di situ. Itu menjadi jariah saya. Ada kebun 100 pribadi. Ini untuk murid
Ini saya terus terang mohon maaf, saya terinspirasi santri Sukorejo, santri Sidogiri, ini kan ribuan sekali. Kalau madrasah ibtidaiyah mengkoordinir per 100 murid, ya, jadi masing-masing 100 orang ini patungan 100 murid, 100 santri, patungan 550.000 masing-masing. Oh berat, cicil sebulan 55.000. Setelah 10 bulan kan masing-masing kan sudah 550.000. Berarti akhirnya karena yang mengkoordinir adalah madrasah, tentunya oleh madrasah ini diminta ya sebagai kolektor madrasah atau pesantren itu nanti 170% dari keuntungan bersih dibagi kepada murid yang 100 ini. Sedangkan 30%-nya secara terus-menerus ini menambah sahamnya madrasah yang ditunjuk oleh yang menjadi kolektor dari, bisa dibayangkan santri Sukorejo yang MI berapa, yang SD berapa, ya silakan lembaganya masing-masing, yang akhirnya santri tersebut dapat kiriman dari sini dari rekeningnya, di samping madrasahnya yang tadinya MI-nya SMP-nya tidak punya saham, terus menerus bertambah sahamnya dari hasil kebunnya murid yang 100 itu tadi. Artinya setiap bulan, artinya tabungan investasi istilahnya, setiap bulan 55.000. Setelah 10 bulan kan sudah lunas, 100 orang sudah punya 100 murid sudah yang dikoleksi, yang dihimpun oleh madrasah, kepala madrasahnya sudah punya 1 hektar. Yang nantinya 70% ini dibagi, ya karena dibagi dengan 100, yang masing-masing sedikit dapatnya. Beda, cuma madrasah itu dapat apa? 30%-nya tidak dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk saham kebun. Akhirnya punya kebun madrasahnya. Terus semakin meluas, semakin melebar madrasahnya dari 30% kebunnya siswa yang 100 tadi. Sekarang kebun anggota, sama kebun anggota ini karena kita tahu madrasah-madrasah ini banyak yang miskin, terutama madrasah diniyah, sebagaimana tadi malam dikeluhkan. Ini kebun anggota ini maksimal ya, maksimal dimiliki oleh 10 madrasah. Dalam patungan dengan madrasah, masjid, yang jelas per hektar kebun anggota adalah kebun yang dimiliki oleh madrasah, pesantren, masjid dan lain sebagainya, ikatan alumni yang pokoknya bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Ini kalau tidak mampu ya masing-masing satu saham itu 5.500.000. Nah, setelah terkumpul 10 madrasah atau patungan dengan masjid umpamanya kancuan, cuma di sini sebenarnya kita yang memadukan per 10 anggota kita jadikan 1 hektar. Nah ini nanti anggota ini ya, jadi kalau punya 1 saham itu artinya punya 10% dari 1 hektar. Artinya bagi hasilnya nanti bersih itu adalah 7%. 7%, sedangkan 3%-nya itu menambah nyelengi, nabung, menambah sahamnya. Umpamanya punya 1 saham, bagaimana akhirnya dari 3% ini menjadi 2 saham. Dari 2 saham menjadi 3 saham, terus semakin banyak akhirnya punya 10 saham. Artinya dia madrasah atau anggota ini, entah fatayat atau muslimat, itu punya 10 saham dengan tanpa menambah lagi, tapi dari bagi hasilnya itu langsung. Setelah punya 10 saham nanti ya, ini 10 saham ini syaratnya harus sudah berbuah semua nanti, sudah berbuah, walaupun kancuan nanti dengan madrasah lain kita konsen yang memadukan ya. Ini setelah 10 ini sudah masa panen, semuanya sudah berproduksi, hitungannya yang 10 saham ya, itu 70% untuk anggota, 30% membangun kebun semua anggota kabupaten. Dari mana berasal? Seperti dari Lombok Tengah, ya tentunya anggota dari Lombok Tengah, semua anggota dari Lombok Tengah yang sudah punya 10 saham, masih per anggota itu. Jadi kalau masih belum mencapai 10 saham, dia masih memperbanyak sahamnya sendiri sampai punya 10 saham. Artinya masing-masing punya 1 hektar gitu per madrasah.
Nah kalau sudah punya 10 saham, 1 hektar sudah berbuah semuanya yang 10 ini, ya 70%-nya dikirim ke rekeningnya anggota, ya, madrasah, apa masjid, apa pondok, sedangkan 30%-nya untuk membangun kebun semua anggota kabupaten. Istilahnya kebun semua anggota, artinya kebun ini dimiliki oleh semua anggota yang ada di kabupaten itu. Apa tuh, masjid, madrasah, pondok, semuanya yang tergabung di konsen. Dari kebun anggota ini anggota lain tidak dapat walaupun satu kabupaten. Tapi kalau dari kebun semua anggota kabupaten, anggota lain, madrasah, pesantren selama di kabupaten itu dan memenuhi syarat mendapatkan bagi hasil dari kebun semua anggota kabupaten itu dapat. Persyaratannya tadi yang dibagikan itu dapat bagi hasil dari KSA kabupaten, syaratnya apa? Ya. Nah ini kebun semua anggota kabupaten ini 70% dari SHU di sisa hasil usaha kebun semua anggota kabupaten ini diberikan kepada seluruh anggota yang berada di kabupaten itu yang telah memenuhi syarat. Syaratnya sudah ada di lembaran yang dibagikan tadi pagi. Sedangkan jika umpamanya belum ada anggota yang memenuhi syarat, padahal kebun semua anggota kabupatennya sudah ada 1 hektar atau 2 hektar sudah berbuah, anggotanya ada cuma tidak memenuhi ketentuan di dalam persyaratan itu, bagaimana? Maka 70% yang harusnya dibagi kepada anggota di kabupaten itu tidak dibagi, tapi mengembangkan diri. Dari punya 1 hektar menjadi 2 hektar kebun semua anggota kabupatennya, sehingga terus mengembang. Baru nanti setelah ada anggota yang memenuhi syarat, yang sudah memenuhi syarat itu yang dapat duluan berapa hasilnya dari kebun semua anggota itu, 70% dia yang akan menerima, di samping mendapat dari kebunnya sendiri, kebunnya anggota itu. Nah ini 10%, lalu 10% dari SAU KSA, aneh. KSA nasional, kebun semua anggota, ini 70% dibagikan berikan kepada seluruh anggota. Jika tidak ada anggota di kabupaten kota tersebut yang memenuhi syarat, maka 70% dari SHU kebun KSA kabupaten digunakan untuk perluasan KSA kabupaten. Sedangkan 10% dari SHU KSA kabupaten secara tetap digunakan untuk mengembangkan dirinya. Dan 10% dari SHU KSA kabupaten ya itu untuk membangun KSA provinsinya. 10% dari SHU KSA kabupaten untuk membangun dan memperluas KSA nasionalnya. Sehingga anggota ini hanya fokus bagian 30%-nya untuk membangun kebun semua anggota kabupatennya saja. Sedangkan kebun semua anggota kabupaten ini yang punya tugas untuk membangun KSA provinsi dan KSA nasional. KSA provinsi sekarang terbangun dari hasil kebun semua anggota kabupaten. Ya. Jadi ini semakin besar dari tahun ke tahun karena dibagi terus menerus setiap panen 30% dari anggota yang sudah memenuhi syarat itu terus memperbesar ini, sehingga kesini pun tambah besar perluasannya, pembangunannya. Nah KSA provinsi ini 70% dibagi kepada semua anggota yang ada di provinsi itu lintas kabupaten yang telah memenuhi syarat. Adapun persyaratannya tadi sudah dibagikan, persyaratan untuk mendapatkan KSA dari SHU dari KSA provinsi. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat dari KSA mendapatkan dari KSA provinsi, maka KSA provinsi itu mengembangkan diri 70% di KSA provinsi itu 70% dari SHU secara tetap digunakan untuk pembangunan. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat, maka mengembangkan diri, tidak dibagi. 10% secara tetap digunakan untuk pembangunan KSA nasional, dan 10% secara tetap untuk membangun KSA kabupaten. Nah sekarang KSA nasional, pembagian SHU dari KSA nasional 70% dibagi kepada semua anggota secara nasional.
secara nasional. Kalau ada yang memenuhi syarat anggota. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat untuk menerima pembagian SAU dari kebun semu anggota nasional, maka kebun semu anggota nasional ini mengembangkan diri. KSA nasional ini dibangun dari 10% KSA kabupaten setiap panen dan 10% dari KSA provinsi setiap panen. Ini namanya metode pembangunan kebun kelapa sawit konsen dari sisa hasil usaha kebun dengan metode bottom up, bawah membangun atas. Lalu sekarang ya, di samping ini kita KSA kabupaten, KSA provinsi, KSA nasional termasuk KSA kebun anggota ini tidak nunggu pembangunannya, tidak menunggu dari sisa hasil usaha, tapi dari naikkan. Tapi dibangun dari sumbangan masyarakat. Umpama KSA kabupaten kita ambilkan momen setiap hari jadi kabupaten, setiap masjid umpamanya mengadakan tabligh akbar umpamanya, atau kota amal di masjid setiap Jumat pada saat hari jadi kabupaten ini diumumkan, mari dalam rangka memperingati hari jadi kabupaten kita, mari sedekah jariyah hasilnya dari penggalangan dana ini akan dijadikan kebun semua anggota kabupaten kita untuk kemaslahatan pendidikan dan sosial di kabupaten kita, dijadikan kebun secara kabupaten. Setiap memperingati hari jadi provinsi, umpamanya provinsi Jawa Timur, umpamanya hari jadi se-Jawa Timur, semua masjid dan semua pihak itu diminta untuk sedekah jariyahnya untuk membangun kebun semua anggota provinsinya dalam rangka nyelameti hari jadi provinsinya. Setiap Agustus ini hari ulang tahun proklamasi nasional, ini semua serentak semua masjid menggalang dana dalam rangka keselamatan nasional umpamanya untuk membangun kebun semua anggota nasional. Jadi tidak menunggu dari sisa hasil usaha kebun. Kalau nunggu masih 4 tahun lagi kita yang terbangunnya ini. Nah, kalau masih nunggu di kebun anggota. Cuma untuk mendapatkan sisa hasil usaha dari kebun semua anggota kabupaten itu harus jadi anggota dulu dengan punya saham minimal 10 saham. Ini baru dapat dari kebun semua anggota kabupaten setelah nyumbang anggota dari kebun anggota tersebut selama 4 tahun, minimal selama 4 tahun itu sedikitnya nyumbang 30% untuk perluasan kebun semua anggota kabupaten. Di mana kebun semua anggota kabupaten ini menyumbang setiap kali panen ke kebun semua anggota provinsinya nantinya setelah dan juga ke nasional. Ini namanya membangun bawah membangun atas. Lalu balik ada kebun yang top down. Ini operatornya mana? Ya, top down. Kebun pribadi bedanya. Kebun pribadi dengan kebun anggota, kebun semua anggota baik kabupaten maupun kebun semua anggota provinsi, kebun semua anggota nasional dan kebun nasional, bedanya adalah kalau pribadi, baik itu kebun pribadi, kebun dasar pribadi, 100 pribadi, ini kepemilikan sahamnya berakhir setelah masa produksinya berakhir. Setelah sawit itu sudah habis, sudah permajaan, sudah habis juga sahamnya. Ini kalau pribadi. Kalau sifatnya anggota, pesantren, madrasah, pun masjid, ya, ini sifatnya abadi, artinya sebelum SHU, sebelum sisa hasil usaha itu sudah diambil potongan untuk biaya permajaan, dipotong nyicil untuk permajaan yang nantinya hasil cicilannya itu kita jadikan kebun, namanya kebun khusus permajaan. Ada di sini kebun khusus permajaan yang tugasnya dia hanya mengembangkan diri terus. Dari setiap potongan kebun anggota itu dapat potongan sebelum SHU, sebelum di manajemen fee, biaya operasional dan lain sebagainya, termasuk kebun khusus pemotongan untuk permajaan. Ini dijadikan kebun yang terus menerus mengembangkan diri. Dari hasilnya, dari SHU bersihnya 100% untuk mengembangkan diri, terus menjagai nanti kalau sudah ada anggota
kebunnya sudah mau peremajaan, maka biayanya diambilkan dari kebun khusus peremajaan. Ya, kebun semua anggota ini ada kebun deposan apa? Kebun deposito berjangka. Kebun deposito berjangka ini artinya orang punya simpanan, ya. Naikkan lagi. Naikkan lagi. Ini metode top down sekarang, atas membangun bawah. Ada kebun deposan berjangka. Kebun deposan berjangka ini artinya kebun deposito berjangka masa produksi kebun kelapa sawit dan konsen. Ini nyimpan uangnya di konsen, dijadikan kebun deposan berjangka masa produksi. Ya tentunya tidak boleh diambil sampai masa produksinya habis. Cuma dia akan dapat bagi hasil 30% dari SHU itu dia kirimkan ke rekening orang yang punya simpanan, sedangkan 70%-nya kita dijadikan kebun nasional. Jadi ini kebun deposan berjangka. Terus dia akan dapatkan SHU 30% dari bersih, ya, dari bersih. Nah ini 30%. Cuma tidak dikenakan untuk pribadi dan deposito berjangka, itu tidak dikenakan pemotongan peremajaan. Kenapa? Karena setelah masa produksi habis juga sahamnya. Jadi ini kalau kebun deposan berjangka setelah habis masa produksinya uangnya kembali utuh. Dulu kalau naruh berapa dikembalikan. Cuma dia hanya dapat keuntungan 30% bersih. Sedangkan 70%-nya dijadikan kebun nasional. Dari kebun nasional ini, ya, kebun nasional ini, jadi kebun nasional ini selalu terbangun. Sekarang sudah punya 2 hektar kebun nasional. Tugasnya kebun nasional ini dari bersih setelah dipotong peremajaan, termasuk kena pemotongan peremajaan di kebun nasional ini, bersihnya 70%, ya, 70% untuk mengembangkan diri. Sedangkan 30% untuk membangun kebun semua anggota nasional. Jadi setiap kali panen 30% dari bersihnya itu untuk memperluas kebun semua anggota nasional. Sedangkan 70%-nya untuk mengembangkan diri terus dari hasil kebun. Jadi ini tidak dibagi kepada anggota. Baru yang dibagi kepada anggota adalah kebun semua anggota. Kalau nasional akan dibagi secara nasional yang memenuhi syarat. Ya. Nah, tugasnya kebun semua anggota nasional ini 70% dibagi kepada anggota, sedangkan 10%-nya untuk membangun secara tetap kebun semua anggota nasional ini membangun kebun semua anggota provinsi lokasi kebun. Karena posisinya kebunnya ada di Kaltim, maka dari KSA nasional ini secara tetap mesti 10% itu dari SHU-nya diperuntukkan untuk membangun kebun semua anggota provinsi kebun, lokasi kebun. Terus karena ada di Kaltim ya 10% secara tetap. Lalu 10% secara bertahap. Ini membangunkan kebun semua anggota provinsi sejumlah 34 provinsi secara bergiliran sampai masing-masing merata, ya, kebagian semuanya. Targetnya sampai 100 hektar masing-masing provinsi, KSA provinsi. Ini baru diambilkan dari 10% secara bertahap sampai semua provinsi se-Indonesia yang jumlahnya 34 provinsi itu masing-masing punya kebun di konsen. KSA provinsi ini masing-masing 100 hektar. KSA provinsi Jawa Timur 100 hektar, KSA provinsi NTB 100 hektar. Ini selama belum mencapai target 100 hektar masing-masing KSA provinsi, dibantu dari hasil KSA nasional ini 10% perluasan kebun. Lalu dari 10% dari KSA nasional ini secara bertahap membantu kebun semua anggota kabupaten, sejumlah kabupaten yang ada di Indonesia, 500 sekian kabupaten, secara bertahap. Dan umpamanya ini kabupaten ini, terus besoknya kabupaten ini secara merata, akhirnya masing-masing target per satu kebun semua anggota kabupaten ini 10 hektar per kabupaten. Kalau sudah mencapai target baru tidak dibantu lagi. Ini lalu digunakan untuk pengembangan diri terus. Cuma yang untuk 10% untuk KSA provinsi lokasi kebun ini tetap. Kenapa? Karena kebunnya ada di provinsi itu untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di provinsi. Untuk apa ya? Ya supaya jangan ada kecemburuan sosial lah.
Ini kenapa kita, wah ini kok enak saja orang yang ditempati KSA provinsi lokasi kebun, ini biarpun sudah punya 100 hektar tetap saja dibantu oleh KSA nasional ini terus sampai berapapun. Kenapa? Karena kebunnya ada di provinsi itu. Sedangkan provinsi lain yang tidak ditempati kebun, dia hanya sampai 100 hektar berhenti bantuannya. Begitu juga KSA kabupaten, semua kabupaten yang ada masing-masing targetnya 10 hektar. Kalau sudah punya 10 hektar tidak dibantu lagi. Sehingga dia hanya mengembangkan diri terus KSA nasional. Cuma ini semuanya karena KSA ini kebun semua anggota yang telah memenuhi syarat, ini dibagi secara nasional, 70% dibagi secara merata kepada semua anggota secara nasional yang telah memenuhi syarat, ada persyaratannya. KSA provinsi ini dibagi kepada semua anggota di provinsi itu secara merata, ya. Ini sudah tidak melihat saham lagi ini ya. Ini per lembaga gitu. Sudah tidak hitung saham lagi. Per lembaga sudah akan pokoknya bergabung jadi anggota. Ini dapat bagi hasil asalkan memenuhi syarat, dibagi rata. KSA kabupaten ini dibagi kepada semua anggota yang ada di kabupaten itu. Kebun anggota ya hanya anggota itu yang menikmati dari bagi hasil itu. Nah ini maknanya kita ini dalam satu kabupaten hendaknya ada kerjasama, itu intinya. Antara pesantren satu madrasah karena misinya sama, misi dakwah, memperbaiki umat kan gitu. Tidak nafsi-nafsi. Ini dari semangat ini. Dan saya yakin ya, secara logika kalau kebun semua anggota kabupaten sudah terbangun banyak, kebun semua anggota sudah banyak, insya Allah anggota ini wah hanya dengan saham ini sendiri cuma sekian ini sudah menunggu kebun semua anggota kabupaten. Cuma sampai harus memenuhi syarat dulu. Usia kebunnya harus sudah berproduksi dan sudah nyumbang kebun semua anggota kabupatennya selama 4 tahun 30%. Dan sampai kalau karena masih punya satu saham belum nyumbang, ya karena belum nyumbang belum dapat kan gitu. Dan mengembangkan diri saja dulu supaya sampean itu lembaganya sampean punya 10 saham. Nah setelah 10 saham baru sampean sudah dari 10 saham ini bisa nyumbang 30% setiap kali, artinya per anggota punya 1 hektar dan setelah 1 hektar itu baru 70-nya ke rekening anggota dari SHU ya setelah dipotong permajaan, manajemen fee dan lain sebagainya termasuk operasional, 30%-nya membangun kebun semua anggota kabupaten. Nah tetap ini terus seperti itu. Nanti setelah 4 tahun nyumbang baru dapat di samping dari hasilnya kebunnya sendiri di mana dia punya saham yang minimal 10 saham tadi 1 hektar, dia dapat lagi dari kebun semua anggota kabupaten dan itu terus mengembangkan. Mungkin jadi yang mengambil manfaat ini jadi yang dinikmati oleh anggota. Nah oleh anggota ini gimana? Oleh anggota disalurkan ke masyarakat. Kalau pesantren bagaimana membantu santrinya yang tidak mampu ya, atau kalau ikatan alumni bagaimana membantu alumninya yang tidak mampu, yang mondok umpamanya dimondokkan, biayanya ditanggung oleh ikatan alumni itu. Artinya untuk kemaslahatan, untuk pendidikan, dakwah dan termasuk silsilah keturunan Robito Alawiyah umpamanya para habaib kita ini ada juga di silsilah keturunan. Oh karena keturunannya Mbak ini bikin paguyuban, ini bisa masuk di anggota. Yang penting untuk pendidikan. Karena seperti saya di Bangkalan ini Bani Yasma, Bani itu keturunan Yasin dan Asma. Jadi keturunannya ini ya dari sekian keturunannya kan ada yang tidak mampu, tidak sukses semua. Dan ini bagaimana dibantu dari itu. Jadi bukan hanya mencari kerabat, tapi juga kerabat itu dibantu oleh. Kadang-kadang yang kaya karena nafsi-nafsi ya hanya terbentuk itu. Nah harapan saya ke sana tujuannya ada Bani Sartawi, ada Bani Ruham dan banyak lainnya. Nah itu kita juga mengakomodir di konsen asalkan nanti tujuannya adalah untuk pendidikan dan sosial bagi anggotanya. Selebihnya kok kaya semua yang membantu orang lain kan gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Kendro atau gimana, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya kita ini sudah melampaui waktu asar, tapi untuk itu kita mohon waktu barangkali sejenak
Pak Kendro ada tambahan Pak ya? Atau tidak? Iya. Iya, baik. Kita mungkin tidak sempat sesi tanya jawab ya ini. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak seperti saya, karena saya ini sampai sekarang belum paham, karena memang lambat Pak, saya harus belajar dulu membaca ini, tidak sampai Pak pengetahuan saya, sehingga saya terus terang seperti itu. Bukan apa-apa, tapi karena semata-mata memang belum sampai. Tapi yang prinsipnya itu tadi yang dia sampaikan di awal oleh Kiai, sikap husnuzon kita. Yang terpenting itu pondasi dari semua kegiatan kita. Pak Kendro, kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sedikit biar nanti ini tuntas. Kebetulan saya mohon maaf, besok pagi saya tidak bisa ke lapangan karena saya besok harus menghadap ke kantor gubernur untuk perusahaan saya. Sudah kelamaan saya tinggalkan ini. Ya, saya harus ketemu beberapa kepala dinas di Samarinda. Besok saya harus berangkat pagi karena jam 9 saya harus ada di kantor gubernur. Namun demikian, ini acara kan sudah hampir akhir. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit tadi bahwa bapak-bapak sudah bingung kan? Sudah bingung? Ya, saya kira sama bingungnya dengan yang pembahasan. Tapi begini, prinsipnya begini saja. Prinsipnya bahwa apa yang disampaikan Pak Kiai tadi, saya hanya boleh sedikit Pak Kiai. Yang disampaikan Pak Kiai tadi adalah supaya kan masing-masing daerah ini nanti tidak sama kemampuan beli sahamnya, sehingga dia kalau nggak bisa menikmati yang perorangan, dia bisa menikmati yang di tingkat kabupaten. Kalau tidak bisa melihat, nah ini maksudnya adalah jangan sampai ada satu daerah yang saya nggak mungkin bisa sama dengan daerah lain, saya nggak punya modal, nanti semuanya ada kebagian. Kebagian dari mana ya? Dari karena tadi dibuat seperti itu oleh Pak Kiai bergerak itu tujuannya supaya nanti sawah yang berkurang yang lebih menambah ke sana. Demikian saya kira gambaran pokoknya seperti itu. Nanti biar kami yang pusing dengan Pak Kiai yang urus bentuk-bentuknya, tapi insya Allah semuanya tujuannya adalah kesemarataan dan keadilan. Jadi kalau adil artinya tetap yang pemilik saham banyak tetap lebih dapat banyak, tapi yang sedikit tetap mendapatkan kalau sedikit banget dapat cipratan dari yang banyak. Tujuannya itu Pak Kiai. Jadi dibuat bertahap sampai ada kebun NKRI. Kenapa ada kebun NKRI? Karena memang kebun ini tujuannya supaya orang ada wadahnya. Jadi kalau saya konglomerat, umpamanya ada konglomerat, datang saya mau ikut join Pak Kiai, nggak mungkin dicampur dengan kita. Dia masuk di kebun nasional, uangnya dibagi ke kita ke bawah. Nah gitu maksudnya kayak gitu. Jadi ini tidak usah dipikirkan terlalu banyak, tapi itu harus disampaikan dari Pak Kiai, karena nanti kalau tidak jadi salah gitu. Jadi dasarnya sudah ditanam oleh Pak Kiai, kita tinggal mengaplikasikannya. Tidak usah dipikirin dulu, pelan-pelan saja. Nanti kalau sudah lihat kebunnya, oh ini NKRI, oh ini kabupaten, oh ini kebunnya tetangga saya Blitar, oh ini berarti saya dengan orang Jawa Timur, di sini kebunnya gitu loh. Itu aja tujuannya. Jadi singkatnya nggak usah banyak dipikirin, tapi itu perlu direnungi dan dibuat landasan kerja konsain. Saya juga menyampaikan satu lembar yang dibagi itu hanya dasar untuk laporan ke sana. Jadi kalau nanti menghayal di sana, kalau saya punya saham satu lembar itu akan dapat uang berapa setiap bulan. Ini anggota saja, yang pribadi lah. Ini umum, bisa berlaku untuk yang nasional. Tapi ini umumnya seperti ini yang dibikin. Jadi kalau kita punya satu lembar saham, ini cuma satu lembar, jadi saya bahas satu lembar saham. Satu lembar saham itu berarti 1/10 hektar. 10/10 hektar itu berarti karena 1 hektar itu 10 lembar. Kalau orang punya cuma satu lembar saham, itu berarti cuma 1/10 hektar. Kalau di Jawa banyak 1/10 hektar, di sini kecil Pak. Nah, 1/10 hektar itu berarti kalau umurnya, ini tanaman umurnya beda-beda. Jadi ketika pertama kali tanaman ini stabil, jadi saya beritahu kalau nanti keliru dengan Pak Yusuf tadi, Pak Yusuf itu menyatakan bahwa 3,5 tahun itu berbuah, betul. Karena 2,5 tahun
Kan itu tanaman udah umur setahun baru dipindah. Jadi kalau 2,5 tahun berarti umurnya sudah 3,5 tahun. Itu berarti sudah bunga pasir. Belajar bunga itu harus dikatrasi, dipotong, dibuangi, nggak boleh jadi buah. Kayak nanam salak itu. Umur 3,5 tahun itu sebetulnya dia buah pasir. Ketika mulai umur 4 tahun tadi, ini bisa dijual, ini kecil-kecil tapi kecil-kecil. Kalau pabrik, saya orang pabrik tidak mengolah di bawah 5 kilo. Karena di bawah 5 kilo itu rendemennya jatuh. Terlalu banyak jonggolnya di dalam. Makanya diakali nanti biasanya dirontoki, atau kalau dijual dengan jonggol yang harganya lebih murah. Nah, ini pada waktu umur 3-4 tahun. Makanya saya hitung dengan umur 6 tahun itu mulai stabil. Umur 6 tahun sampai umur 8 tahun itu dibuat rata-rata itu 1 ton per hektarnya. Ini tanaman sempurna yang bibitnya tidak abal-abal ya. Bibitnya yang memang benar variat beneran, pemupukannya sesuai, itu hasilnya adalah 1 ton kita umur 6 tahun. Itu sudah bagus banget gitu. Kalau lihat dari tanahnya di Kalimantan Timur ini rata-rata fosfolik merah kuning, itu artinya tanah yang memang dibutuhkan untuk karet, itu berarti sawit sangat cocok. Itu berarti kalau kita jual dengan rata-rata hari ini itu Rp1.800, maka dia mendapatkan 1,8 juta rupiah per bulan yang 1 hektar. Kalau nilai sahamnya 1 lembar itu adalah cuma 10%-nya dari yang 100% itu, maka dia hanya dapat Rp180.000 rupiah. SHU yang diterima adalah 70% dari yang 10% itu. Maka yang disebut Pak Yai 7% itu berarti 70% dari yang 10%. Yang disebutkan tadi yang 30% untuk biaya transportasi dan lain sebagainya. Jadi ini angka dasarnya adalah terima sekitar 126.000 per bulan untuk yang 1 lembar saham. Tapi nanti ini ada mekanisme lain, tapi yang tidak akan jauh dari kisaran-kisaran ini, karena ini memang bergerak, harga itu bergerak. Di Riau sudah 2.200 per kilo, di sini ada yang masih 1.500. Nah, tapi kalau kita langsung ke pabrik rata-rata sekian, kita tidak lewat tengkulak ini. Kemudian ketika umur 8 tahun itu rata-rata sudah bisa menghasilkan 1,5 ton. Itu kalau sempurna. Jadi sekitar itu sampai ke umur 10 tahun. Itu bisa di situ bisa dibaca bisa 189.000 per bulan per lembar hektar. Nah, ketika umur 10 tahun sampai umur 28 tahun, kita panennya sampai umur 28 tahun Bapak-bapak. Tapi di Malaysia sekarang itu panennya sampai 35 tahun. Dan ini saya praktekkan di Siak, Sri Indrapura, di Riau, itu sudah umur 32 tahun baru diplanting. Itu beratnya masih mencapai sekitar 28 kilo per tangkainya. Karena kalau umurnya biasanya di atas 10 itu bisa sampai ada yang 60 kilo per buah majemuknya itu, per tangkai buahnya. Kalau penumpukannya bagus dan bibitnya benar, maka itu tidak sampai 60 kilo per tangkai. Dengan rata-rata tidak sampai 60 kilo, maka kita asumsikan dengan 2 ton setelah umur 10 tahun sampai umur replanting, yaitu masa produktifnya sampai umur 23 sampai 24 tahun. Nah, ketika sampai umur 25 tahun sampai 30 tahun itu masa-masa persiapan replanting. Nah, itu bisa memperoleh sekitar 252.000 dari 70% ya, 252.000 rupiah per lembar saham dan per bulannya. Dan ini hanya sekedar dasar untuk dibawa pulang sehingga kalau ngobrol ada datanya gitu. Nah, data ini akan diolah sesuai dengan nanti kebutuhan konsain kayak apa. Kan ini ada, kalau ada kosmayo udah bisa berkurang. Tapi kalau tiba-tiba buahnya tidak lagi track, rendemennya bagus, tapi ternyata harganya jauh lebih tinggi lagi. Ini adalah tapi itu adalah harga dasar. Nilai dasarnya seperti itu. Kemudian ada satu pesan terakhir yang ingin saya sampaikan di sesi ini adalah bahwa mari kita berpikir jangan 1 lembar saham, kita berpikir 30 juta saham dari 30 juta NU. Pertama, yang kedua, mari kita berpikir value. Value berarti kita punya kebun 84 tahun. Jadi kita selalu berpikir kalau pengusaha selalu berpikir 84 tahun, karena
Karena satu izin penanaman itu adalah 28 tahun. 28 tahun kali 3 periode. Kalau perusahaan hanya boleh diperpanjang 3 kali. Jadi 84 tahun. Nah, berpikirnya 84 tahun ke depan. Kalau Pak Kiai sudah 100 tahun, karena setiap 100 tahun diturunkan orang yang membentukkan agama Islam. Jadi beda ini. Tapi di perusahaan adalah 84 tahun. Kalau di agama 100 tahun. Itu lebih saya lebih percaya kepada yang 100 tahun sebetulnya. Kalau perusahaan itu bergerak. Tapi kalau yang 100 tahun Pak Kiai itu betul. Jadi mari kita berpikir value. Hari ini kita punya value angan-angan dengan 30 juta NU, kita punya value sekitar 4-5 triliun hari ini. Ini bukan value omong kosong. Saya ingin kasih ilustrasi bahwa di perusahaan saya itu hanya punya modal 100 miliar. Bagaimana saya punya pinjaman sekarang 3,2 triliun? Perusahaan saya yang namanya Citos itu adalah mall di Jakarta. Penghasilannya 6 juta dolar US per tahun bersih, berarti sekitar 60 atau 72 miliar. 72 miliar itu kalau diutangkan ke bank untuk mendapat 3,2 triliun tidak mungkin. Karena 72 miliar ini pinjam ke bank itu harus ada modal 30%-nya. Nah, 30% dari 3 triliun berarti saya harus punya 1 triliun. Tapi saya bisa punya uang dengan nilai 72 juta dolar, bisa pinjam 3,2 triliun. Ini adalah value. Ini value. Jadi kenapa? Karena saya bilang ke bank 10 tahun lagi saya punya uang 720 juta, 720 miliar. Jadi 10 tahun lagi saya ceritanya. 10 tahun lagi itu saya gandakan sekarang ke bank, dapatlah saya 3,2 triliun. Bangunlah power plant di Bontang yang dilihat sekarang 3,2 triliun. Nah, ini value. Saya mau mulai ngajak berpikir kita terbuka sebagai angan-angan, tapi ini serius, bahwa ini real, ini adalah kenyataan bahwa nanti kita hitung value. Jadi jangan khawatir bahwa kita tidak bisa menguasai dunia, kata Pak Kiai tadi. Untuk menguasai Indonesia, Asia, dunia bisa, karena kita sudah punya value 30 juta NU Nahdien. Ini yang sedang saya pikir berdua dengan Pak Kiai sampai pagi kalau ngobrol itu bagaimana bangsa ini kita bikin value-nya, yaitu khususnya Nahdlatul Ulama. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan, pesan saya yang untuk oleh pulang, bahwa ke depan kita bukan mau main-main. Pak Kiai sudah mengorbankan waktu habis banyak banget, dan bukan waktu saja, materi dan sebagainya. Saya hanya membayang-bayangi saja. Kalau beliau butuh, saya ditelepon, saya datang. Jadi terutama kawan-kawan kita yang ada di cabang, mohon bantu Pak Kiai. Saya juga sanggup mengajari mereka manajemen apa yang Pak Kiai inginkan, karena ini memang Pak Kiai terlalu tinggi di atas, sementara kita masih ada di bawah-bawah ini. Namun demikian bisa diterjemahkan, dan ini tolong sebagai bahan renungan kita dan kebanggaan kita bahwa kita memang punya value. Hidup ini adalah value. Surga itu value. Ketika surga itu nilainya 10, ketika hari ini kita mulai berbuat jahat, sesungguhnya 10 itu kita sedang kurangi pertama, pelan-pelan. Kalau saya di perusahaan, ketika kita punya 400 juta keuntungan 10 tahun lagi, 400 juta dolar keuntungan perusahaan saya, kalau hari ini saya korupsi pelan-pelan, maka keuntungan saya terakhir tinggal 100 juta atau mungkin minus. Hidup ini value. Mari kita mulai supaya value kita di surga tidak berkurang. Kita tambah dengan amalan-amalan, kita berbuat baik untuk orang banyak dan diri sendiri, dan kita mohon juga pada doa dari Pak Kiai tadi, nanti kita coba amalannya supaya kita jadi Nahdien yang kaya raya, dan itu yakin saya bisa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena waktunya sudah habis. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Ketemu lagi tahun depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.